itu saya nyanyiin 2 lagu. Yang pertama yang saya nyanyiin adalah Bersama Bintang. Yang kedua adalah lagunya Kangen Band. Yang selayaknya engkau, nah itu kan. Nah, 2 lagu itu yang saya nyanyiin. Kalau misalkan ternyata lagu Kangen Band yang pertama yang saya nyanyiin, mungkin saya jadi vokalis Kangen Band. Karena lagu pertama yang saya nyanyiin Bersama Bintang. Iya. Karena makanya jadi vokalis Drive gitu. Ya, Halo Sobat Eka, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Hari ini saya kedatangan tamu band Indonesia populer. Sekarang makin sibuk, di sela-sela aktivitas mereka manggung, ada Drive Band! Sampai batuk. Ini bedanya host lucu-lucuan sama vokalis beneran. Ada sampai nangis loh. Ada Mas Budi Raharjo, Mas Busjek, ada Ekser Ramanda, ada Mas Digo Pratama, dan drummernya ada Mas Rudi Jo. Kalau di Instagram Rudi Sabar sebenarnya. Sabar. Masih nangis nih. Ini apa kabar Drive? Baik. Udah mulai manggung. Ya. Terus kemarin sempat rilis single ya. Ya. Apa? Judulnya Satu Tujuan. Satu Tujuan. Ya. Satu Tujuan begini. Single ini sebenarnya bukan single baru dengan Ekser Ramanda ya sebenarnya. Bukan single pertama ya. Kan, ya. Tapi setidaknya Drive Band semakin menegaskan bahwa mereka nggak main-main sampai di hari ini. Kita main-main tapi serius. Ya, main musik ya. Drive Band itu terakhir ke Warta Kota Februari 2022. Oh ya. Saat itu sama Ariski dan ada Ivana Sution. Oh iya. Jadi Drive Band collab sama Ivana Sution. Kemudian 6 bulan berikutnya ada Ekser Ramanda. Tiba-tiba idik ke Warta Kota. Saat itu masih solois. Hari ini Ekser Ramanda, Sobat WK, dan Drive Mania gabung dengan Mas Busjek and the Gang. Yes. Cerita dong udah. Gimana? Lu kapan lo Agustus ya? Apa ya? Tahun lalu. Tahun lalu tuh Resminya kapan Mas Ekser officially? kalau diresmikan sih sebenarnya Februari ya? Februari Tahun ini ya? 2022 ya. 2022? 2023. Resminya di sana, cuman untuk menghubunginya itu pokoknya habis manggung pertama Oktober ya. Jadi sempat gantiinnya Ariski. Oke. Oktober itu sempat diajak manggung berarti? Iya, karena Ariski berhalangan karena sakit. Jadi sekitar H-1 dikabarin untuk backupin. Ya cobalah kan gitu kan. Dan akhirnya dari situ nggak lama sih, maksudnya ada tawaran dari Drive untuk gimana kalau ngeband aja. Loh, aku solois, aku bilang gitu kan. Bagaimana nih? Aku takut ada masalah di kemudian hari aja. Maksudnya entar rumit segala macem. Tapi alhamdulillah dari Drive kita akhirnya ada win-win solution karena aku udah kontrak untuk solo projectku juga. Dan dengan label yang berbeda? Dengan label yang sama sekarang sama. gitu. Jadi saat itu maksudnya saat itu? Oh, saat itu ya beda. Akhirnya ya udah saya ambil, alhamdulillah memang hasil istihoroh gue ya. Di saat itu Drive adalah sebuah jalanku juga gitu. Jadi aku jalanin dua-duanya sebetulnya, tapi masalah prioritas itu sebenarnya prioritasnya itu mengenai DP aja sebenarnya. Siapa duluan DP yang di jalan? Enggak. Tapi memang sebetulnya saya ini kan anak band ya. Jadi kalau untuk solo itu sebenarnya karena kalau bikin band dari awal ngerintis kok berat banget. Sekarang industrinya atau label-label kan tertariknya emang solois aja gitu kan. Untuk band, tapi ternyata ada tawaran yang ngeband ya sangat senang banget, apalagi Drive yang nawarin gitu. Saat itu Agustus tahun 2022 itu 15 Agustus itu Ekser Ramanda pernah cerita di Warta Kota bahwa passionnya itu sebenarnya anak band, vokalis band. Ternyata jodohnya ke Drive Band.
Jadi piye to? Drive band apa band drive? Drive doang sih, drive. Malah drive. Jadi nggak usah pakai band. Kalau di Instagramnya pakai band. Indonesia lagi ada Indonesianya. Akhirnya jodohnya di drive. Mas Budi Raharjo, Mas Busdek, boleh cerita kenapa saat itu pilihannya ke Excel untuk menggantikan Ariski Oktober itu? Iya, waktu itu Ariski sakit, bulan Oktober tuh tiba-tiba sakit, COVID dia. Langsung jatuh ke dia pilihannya? Enggak, waktu itu ya kita cari penggantinya. Dan setahun sebelumnya pas saat pandemi itu kita pernah bikin konten bareng. Iya, sempat collab. Jadi salah satu yang dihubungi sama Gembok, manajer kita, ya udah ini kita coba sama Excel ya, tapi ini tinggal 2 hari gitu. Waktu itu manggung Sabtu, Kamis ya baru kasih tahu ya, gitu kan. Bisa nggak gitu, terus responnya dari Excel, gue tahu lah lagu Drive banyak, dia bilang. Cuman gue minta boleh nggak pakai apa namanya, pakai teks gitu kan. Ya udah gitu, jalan aja. Tahu lagu-lagu Drive tapi harus pakai teks ya? Iya, karena memang ya menurut gue sih kalau dia sampai tahu semuanya, itu ajaib. Buat apa gitu kan dia ngapalin segitu banyak lagu-lagu Drive. Karena lagu-lagu Drive yang kita bawain sebenarnya kalau dia sampai tahu pun waktu itu buat gue itu sesuatu yang kelebihan dari dia karena orang tuh taunya Drive itu cuma bisa bintang, Pasmu, tapi dia tahu yang lain juga. Gitu. Jadi kalau nyanyi kan nggak cuma sekedar tahu lirik tapi juga tahu notasi, tahu dia gimana ngebawain lagunya segala macam, dan dia bisa waktu itu. Nah berangkat dari situ respon dari penonton, respon dari teman-teman, dari keluarga gitu ngeliat satu panggungan itu yang kebetulan emang di mall rame gitu kan, responnya bagus banget. Nah udah akhirnya bulan November ya kalau nggak salah kita ada meeting ya antara drive internal gitu ya. Ini kita mau ngapain ini? Soalnya ini kemarin kok bagus banget. Sedangkan Ariski waktu itu posisinya memang dia tidak pernah mau menjadi member. Jadi kita itu memang selalu sama Ariski, lu nggak punya vokalis, gua nggak punya band. Gitu. Jadi gitu kita jalanan aja. Bahkan ketika kita buat album pun begitu. Ya. Jadi memang tidak officially, memang bukan apa edisional jadi ya? Sebenarnya edisional, cuma kan kalau kita sebutkan itu di publik kan aneh dan itu nggak biasa. Nggak ada biasanya edisional tuh gitar, bass, vokalis ya. Walaupun sudah mau 5 tahun waktu itu sama Rizky, tapi ya keadaannya seperti itu. 2018 ya. 4 tahun berarti. 4 tahun ya. 4 tahun ya. Ya jadi ya dengan keadaan itu kita bikin meeting, terus coba kita tawarin dulu lah Excel-nya gitu. Dan waktu itu yang gue ingat dari Excel, gue nawarin untuk featuring dulu. Karena apa ya? Ya gue udah sering ketemu berbagai macam jenis orang gitu ya. Jadi gue nggak ngeliatnya kalau misalnya kita langsung ke tahap yang lebih pasti, takutnya nanti dia juga ada sesuatu yang kurang atau apa. Tapi justru dari Excel, enggak, gue pengen masuk Drive aja. Tapi gue udah ada solo album nih, dia bilang apa-apa enggak gitu. Kalau menurut gue, ya di saat Drive ini sekarang sudah 18 tahun ya, waktu itu menuju 18 tahun, kita justru ngerasa lebih cocok mendapatkan vokalis yang memang sudah ada di tahap yang matang. Iya, matang ya, karena dia mau berkarya sendiri kan suatu tingkat the next level gitu ya untuk musisi. Jadi justru bagus. Terharu. Mas Digo setuju sama pernyataannya Mas Budi? Ya lumayan lah ya seksualnya sebenarnya. Iya lumayan lah. Gak usah bagus-bagusin lah. Janganlah jadi bagus-bagusin kepala tambah gede ntar. Gue juga gak suka Faktor pertama Mas Bud sama Mas Digo milih Excel itu karena dia lebih muda. Akhirnya dia ngomong. Biasanya dia Remajan band. Maksudnya di antara kalian bertiga lebih muda ya. Gak mau ngaku ya. Muda banget malah. Dia muda lagi. Sekarang Excel. Ada saingannya jadi. Nah, jadi ada hal sederhana sih. Ya kalau secara quality kita udah tahu lah, Excel juga jabaran idol ya. Udah pasti bagus. Sederhana, kadang gua mau beli suka ngomong,
enak kan ada Excel, kita bisa mainin AC/DC. Kita bisa main Aerosmith ya gitu. Nggak pernah. Itu maksudnya hal-hal yang sederhana yang kita suka. Biasanya kan kita waktu fokus yang lama, kadang kita agak terbatas masalah song list, jamming. Kita nggak banyak manggung juga sih, cuma kadang jamming di studio, referensi gua mau Budi tuh cenderung sama. Tapi lumayan jauh beda dulu zamannya Takeda atau Tirta atau Rizky. Waktu Excel masuk, gila lagu-lagu yang gua Budi denger, dia juga denger. Jadi pas kita ngejam itu kayak hal yang sederhana tapi membahagiakan tuh hal seperti itu gitu. Jadi malah ini bisa mengubah nggak? Bisa mengubah warna musiknya Drive masuknya Excel. Ya suaranya memang tinggi lah. Iya. Pernah jadi backing vokalnya band legend Indonesia. Ini Drive menuju ke legend. Amin. Ya secara musik kita cocok. Terus juga Excel juga emang range vokalnya, timbre vokalnya emang yang dibutuhkan oleh Drive gitu ya. Emang lagu-lagu Drive itu kan emang enggak notasi-notasi yang Budi bikin, gue bikinnya emang enggak yang range-nya enggak segitu-segitu aja. Ada yang rendah, atau yang tinggi banget di dalam satu lagu gitu kan. Nah, saya bisa mencapai itu semua dengan baik gitu. Dan memang Drive nggak pernah ada permintaan maksudnya jangan ketinggian atau disesuaikan dengan musiknya. Drive itu nggak pernah ya? Pernah banget. Malahan biasanya orang kan turunin satu ya, ini kurang tinggi nih ya elah ngomong kurang tinggi. Jadi ya artinya akhirnya Drive jadi memainkan musik-musik yang memang agak dari biasanya itu yang Drive mainkan itu. Yang sebenarnya justru balik ke awal banget. Jadi sebelum Anji masuk itu sebenarnya banyak materi yang keluar nantinya di album ke-7 itu adalah materi-materi yang lebih rock ya gitu. Kayak yang satu tujuan yang kita bikin ini sebenarnya kayak gitu tuh. Drive tuh sebenarnya kayak gitu, tapi pas Anji masuk, kita kan nyesuaiin gitu kan. Anji tuh kayak gimana sih? Dia banyak falset segala macam. Ya kalau gitu kita lebih agak turunin sedikit beatnya, terus bagaimana kita bikin aransemen yang komposisi yang pas lah buat Anji waktu itu. Nah, masuknya Excel ini justru gue jadi inget yang dulu-dulu gue bikin gitu. Jadi ya bagus sih, menurut gue sih mudah-mudahan jadinya banyak. Jadi pilihannya Mas Gembok itu ke Excel itu nggak salah ya? Iya. Itu kita harus tanya tuh Mas Gembok itu kenapa saat itu milihnya Excel, namanya tuh Excel, langsung pilihan Excel langsung ditawarkan ke Drive gitu loh. Oke, nanti di WhatsApp aja. Di WhatsApp aja. Tapi yang menarik sebenarnya Excel, manajernya Ari Duren, dan Ari Duren itu teman kita, teman-temannya band kita juga. Dulu dia basis handal juga dia dulu kan. Terus udah itu udah temenan juga nih Gembok sama Duren. Jadi emang udah, ya menurut gue sih ini pertemuan jalannya ya. Iya, pertemuan takdir ya gitu. Kayaknya emang arahnya gitu, sudutnya udah bener gitu. Kalau nggak begitu ya mestinya aneh juga jadinya. Mas Rudi secara musikal terpengaruh dengan suara atau musik-musiknya Ekstra Ramanda. Ya jadinya akhirnya jadi lebih ngebeat, musiknya lebih. Pokoknya kasih Rudi itu harus pertanyaan yang susah nih Pak, biar cepet paham ya. Sulit aja kasih ke dia gitu. Ini Coba. biar Mas Rudi ngomong aja. Iya. Gue cukup satu pertanyaan aja sebenarnya ini. Habis itu Mempengaruhi lo nggak? Suka main drum saat suara Excel seperti ini tadi? jadi kayak bermainnya itu. Ya kayak satu tujuan itu kan akhirnya pakai double pedal akhirnya. Wah, iya. ya itu pengaruhnya itu. Salah satunya ya. Jadi wah ini Drive sekarang kayak gua banget nih musiknya. Yang menang Dor. Itu aja Mas Rudi. Udah. Amin aja udah. Nomor 1 dong. Iya berpengaruh juga. Kayak kemarin di panggung nih, kita kan merayakan anniversary 18 tahunnya Drive ini dengan 3 panggungan dalam 24 jam, 2 kota gitu. Di panggungan terakhir, ini semuanya udah lobet. Ini Rudi udah main, udah ngantuk itu kan, udah lo-fi gitu mamanya. Mainnya, udah semangat. Aduh, gini lagi dia. Turun lagi. Semangat. Semua digituin. Om, bangun dong. Gini semua.
Dia ini emang kayak Uncle Ben gula sih di drive. Jadi kita tuh kadang kan, aduh kan udah capek, dia kayak nggak capek-capek gitu loh. Kadang dia suka, ayo dong, wah ya udah semangat lagi. Gitu. Kayak itu anak kecil kalau kebanyakan makan gula. Iya, itu dia kayak makan yang permen. Wah, ini kayak didukung anak bandnya berarti ya Mas Iso ya. Kita masih semangat. Sebenarnya Season player-nya malah udah ini ya. Kan kalau- harusnya nggak usah 24 Ya, jam. kalau saya cuma maklumi karena itu kan usia ya, jadi bisa dihindari. Ya itu nggak usah dijelasin. Iya. Tapi jadi ini nggak, maksudnya jadi beban. Akhirnya jadi bagian dari drive. Meskipun pengakuannya waktu itu, pengakuannya waktu preskon ini Mas Ari ya. Launching single Satu Tujuan kemarin memang sudah jatuh cinta dengan lagu-lagu Drive sejak SMP. Iya. Jadi saya mengenal Drive itu 2007. Dari 2007 itu 2007 Mas pertama kali ya. Tak Terbalas bersama Bintang. 2007 itu saya baru masuk SMP, ospek. Lagi ospek di malam terakhirnya itu kan kita Wah, tawarin namanya Mas Digo. kayak camping gitu ya. Malam terakhir Api Unggun itu saya nyanyiin 2 lagu. Yang pertama yang saya nyanyiin ada Bersama Bintang. Yang kedua adalah lagunya Kangen Band. Yang selayaknya engkau, nah itu kan. Nah, 2 lagu itu yang saya nyanyiin. Kalau misalkan ternyata lagu Kangen Band yang pertama yang saya nyanyiin, mungkin saya jadi vokalis Kangen Band. Karena lagu pertama yang saya nyanyiin Bersama Bintang. Iya. Karena makanya jadi vokalis Drive gitu. Ya, Drive ini kan juga mempengaruhi bermusik saya. Dari saya mengenal musik, saya mengenal musik mungkin dari SD ya, dari kecil. Drive juga mempengaruhi perjalanan musik saya juga gitu, selera saya. Mungkin di Indonesia nggak banyak yang saya sukai band saat itu, tapi salah satu 2019 termasuk. Ya, Dewa saya suka, Drive saya suka, Seventeen saya suka. 3 band itu mungkin ya yang saya sukain saat itu, pada era itu ya. Sekarang saya berada di salah satunya nih gitu loh. Ini sebuah pencapaian buat saya, kebanggaan tersendiri juga buat saya. Mimpinya hanya terwujud ya. Iya, dreams come true sih sebenarnya. Ya cukup unik juga ketika saya masuk ke sini, ke Drive ini beneran nih ditawarin gitu loh. Tapi yang paling pertama saya tanyain ke Drive adalah, saya ini solois. Saya nggak mau ada masalah di kemudian hari. Coba kita pikirin sama-sama dan kita cari solusinya sama-sama. Bagaimana enaknya dengan saya atau dengan Drive-nya bagaimana? Karena saya tahu bahwa band itu tanggung jawabnya lebih besar daripada solo. Karena kita kalau solo kepalanya cuma satu gitu loh. Nah ini tapi kan ada season player-nya juga sebenarnya. Iya, kalau season player kan manggut aja sebenarnya kan, apa kita mau kalau solo enaknya kan. Kalau di band kan nggak bisa. Kita semua punya perannya masing-masing, kontribusinya juga. Kita nggak bisa bilang kontribusi gue lebih besar, nggak bisa. Kalau di band semuanya rata gitu. Ya kita ngeband, ya teamwork. Jadi kita nggak bisa menentukan sendiri apa mau kita nggak. Band tuh misalnya Om Boots, Bang Digo atau Rudy juga nggak bisa ngikutin apa mau saya seenaknya gitu loh. Saya pengen ini diturutin nggak Harus sama-sama menurunkan ego. harus semuanya. Jadi ya band tuh spesial sih menurut saya. Jadi dimana kita nggak berhenti belajar untuk kontrol. Jadi sempet dilema antara lanjut tetap solo atau akhirnya terima pinangannya Drive. Iya. Atau yakin aja tuh kemarin itu gue ditawarin ya gue. Saya tuh saya tuh tipikal orang yang nggak pernah menyanyiakan kesempatan. Walaupun saya pikirin bener-bener gitu ya, kesempatan tersebut ini apa yang namanya perjuangan itu pasti ada yang dikorbankan gitu. Ya, kalau kita mau mendapatkan hal yang lebih besar, pasti pengorbanan juga jauh lebih besar gitu. Di sini saya solo, walaupun sebetulnya masih jalan juga, dua-duanya masih jalan, cuman kesini memang Drive lebih fokus karena Drive lebih jalan daripada soloku gitu. Solo kan masih perintis banget yang gitu. Solo pelan-pelan di hold dulu gitu kalau ada tawaran, atau tetap kalau ada tawaran ya sebenarnya ada juga. Jadi DP tadi.
Iya. SCDD, siapa cepat JDP. Nggak juga lah, tapi ya maksudnya kan saya lihat juga, maksudnya saya ini kan nggak ngeband itu nggak cuma nyari uang gitu loh. Saya nyari seneng juga. Mungkin bisa dibilang Drive ini saya lebih happy juga sih sebenarnya di Drive. Panggungannya lebih gede-gede, orang tuh nungguin itu bener udah banyak banget gitu loh, udah nungguin tuh udah rame. Kalau saya solo sendiri yang nungguinnya masih kehitung jari gitu, karena ya itu popularitas gitu. Jadi benar Mas Budi, omongannya Excel benar tuh ya. Maksudnya kalau solo Drive tetap mengizinkan atau ya tinggal tunggu waktu aja nanti akan, maksudnya kalau Drive sering manggung kan waktu buat solo nggak ada kan, akhirnya satu sisi dia akan semakin menancapkan dirinya, namanya terutama bahwa dia ada vokalis Drive gitu. Iya. Ya gimana pun Excel kan dari lulusan apa namanya? SMA. Apa sih? Lulusan Idol. Mas juga bilangnya lulusan SMA. SMA. Idol sama The Voice ya? Iya. Ya, The Voice. Iya. Di Rupa Bros ya. Iya. Dan gua kan ya gue sering jadi session player juga, ngiringin Idol pernah tuh gua belakang waktu itu. Jadi gue tahu rasanya jadi peserta, jadi kontestan di situ, dimana mereka emang di apa namanya, dididik untuk percaya diri sama setinggi-tingginya gitu. Dan harus bisa apa namanya, membuat dirinya itu bisa menjadi perhatian untuk semua orang. Dan kalau dia sampai dia membuat album, nah tadi seperti gue bilang itu the next level of the festival. Album tadi. solo maksudnya? Iya. Oke. Karena kan dia waktu itu pas kita tawarin, dia lagi dalam proses pembuatan album, belum launching ya waktu itu ya, belum launching kan. Terus gue ikutin gitu. Ini lagi bikin lagunya sama siapa? Sama Al ya waktu itu ya. Sama Dul. Sama Dul. Sama Dul. Alhamdulillah. Terus udah itu macam-macam yang dia bikin, terus gue perhatiin ini bagus ya. Dia konsep sendiri dan ada beberapa hal yang gue tangkap di situ, dia punya musikalitas yang tinggi gitu kan. Dan kalau mau masuk Drive emang harus lewat situ dulu. Justru kalau dia nggak lewat itu, gue malah ragu-ragu gitu. Dan apakah yang nanti menjadi lebih sibuk atau apa, itu nggak ada yang tahu gitu. Gue udah ngalamin ini 4 kali. Iya gini, gue nggak perlu terlalu mikir masalah yang terlalu panjang, 20 tahun lagi gimana, 10 tahun gitu. Tapi apa yang terjadi nanti terjadilah, tapi yang penting kita udah tahu nih isi yang masuk ini apa. Itu yang paling penting waktu itu. Jadi yang penting tetap selama Excel masih ada ya, ayolah kita nyanyi. Bahkan gue juga bilang kalau ada lo buat solo album lo, ada lagu yang mau gue produce nggak? Ayo gue bantuin. Tetap begitu ya? Iya, itu justru ngajak Mas Digo apa Mas Rudi nggak itu? Iya, ya nanti tergantung itu bayarannya ya. Rudy pernah bantuin, pernah, ngajakin iya, di Solo Rudy sekali. Pernah, bahkan sebelum ditawarin ke Drive, sempet WA-an sama Bos Dek tuh nih, bahwa setelah manggung di itu ya, yang di Moa itu, oh minta lagu lah, karena itu ada lagu gitu kan, minta lagu, taruhnya jadi vokalis. Iya. Tar dulu ya, ntar ini gue sih ada lagu banyak dulu nih, tapi gue takutnya Drive pakai apa enggak nih. Ternyata memang di hold buat Drive juga, gue juga yang nyanyi. Jadi emang Mas Budi mau nggak tahu sebenarnya. Ini yang harusnya yang nyanyiin si Excel ini. Dia emang cenayang deh emang. Jadi selain musisi pencipta lagu ternyata Cenayang. Tapi gue sebenarnya dulu termasuk yang menolak untuk ganti vokalis, karena gue tuh ngeliatnya tuh apa ya, gue capek ganti vokalis. Ntar kalau gue ya kayak sekarang ke media, menurut pertanyaan, kenapa ganti vokalis? Gue harus jawab apa ya? Capek gitu. Gue tuh sempat ngomong gitu waktu itu sama Gembok juga, gue capek ganti vokalis. Ini kan nggak usah deh, Ariski aja. Gitu. Tapi sudah itu ya, akhirnya ya juga suka selalu gitu ya. Gue udah tahu orang-orang pengennya ke situ, tapi gue ambil dulu yang lain gitu supaya kita memang benar-benar pasti di keputusan gitu. Ya udah. Sesuai di apa berita yang setelah saat rilis single Satu Tujuan itu, bahwa single Satu Tujuan itu semakin meneguhkan bahwa Drive yakin dengan Excel Ramanda. Nah kaitannya kemudian Mas Budi, bagaimana kemudian tidak hanya kekaryaannya yang terus berjalan menjelang album ke-7, tapi juga
bagaimana biar Ekstra Ramadan itu ya kan seterusnya gitu loh. Ya. Kalau Mas Budi capek udah ganti vokalis, mungkin Mas Digo enggak, mungkin Mas Budi seneng malahan. Tapi paling enggak apa yang dilakukan Drive supaya ini terakhir formasinya. Sebenarnya sih yang kita lakukan dari awal Drive dari 2005 ya, paling nggak waktu Anji masuk, atau mungkin kalau lebih mundur lagi dari tahun 2002 gue sama Adi drummer Drive yang pertama gitu. Gue nggak pernah bikin sesuatu setengah-setengah gitu, selalu bikin itu emang ya harusnya seperti apa soundnya, harus aransemen yang bagus, komposisi yang benar. Itu selalu gue bikin dengan serius. Nah kita itu kan selalu berusaha dan selalu ada juga faktor X yang terjadi gitu. Jadi sampai di tahap Excel pun sebenarnya sama, gue selalu gitu. Cuma gue tahu pandangan publik seperti apa, gue lihat gitu. Dan di waktu kita bikin album ini, kalau buat gue setelah 2 tahun lalu sama Ariski kita bikin album Revival. Jadi kalau Drive yang sekarang tuh logonya ada 3-nya di belakangnya. Terus banyak yang nanya, tuh 3 tuh apa sih maksudnya? Gue selalu ngebagi Drive itu menjadi 3 bagian waktu gitu. Yang 2007 sampai 2011 atau 2005 lah sampai 2011 Anji, 2011 sampai 2021, dan itu 10 tahun yang agak-agak membangkongkan ya kayak istilahnya ya gue ya. Bingung gitu. Ini apa sih maksudnya, kita sama Takeda segala macam, kita juga bingung di dalam situ sebenarnya. 2021 kita bikin album Revival dan itu adalah penanda kita udah mulai siap-siap lagi. Gitu kan. Momennya pas ketemu Excel. Dan ini adalah take off moment buat kita gitu. Ada 3 fase berarti ya. Iya, gitu. Jadi buat gue ini saat dimana kita udah mulai terbang dan mudah-mudahan terbangnya lama, terbangnya bagus, penerbangannya mulus gitu. Amin ya Allah. Yang penting Mas Excel yakin dulu ya. Kalau aku sih selalu yakin dengan apa pilihanku sih. Jadi maksudnya gini, kita berkarya juga sedang berkarya, berusaha juga sangat berusaha gitu. Kita memberikan apa yang kita punya dengan semaksimal ya juga sedang diberikan. Berdoa juga sedang, ya tinggal Tuhan aja yang memberikan. Memang mudah-mudahan ya Tuhan memberikan kesempatannya, memberikan ridhonya untuk kita semua di sini gitu. Jadi tinggal satu itu aja sih sebenarnya. Kalau memang sudah waktunya ya nggak akan kemana-mana. Udah kan di setiap peran ada waktunya, di setiap waktu juga ada perannya gitu. Saya sih selalu percaya itu. Mas Rudi setuju? Setuju. Terima kasih Mas Rudi. Sebenarnya single satu tujuan itu sebenarnya bukan single pertama dengan Ekstra Ramadan ya. Single keempat. Udah Single keempat di album ke-7. Artinya memang nanti 4 single ini akan masuk ke album ke-7. Iya. Ya artinya memang penandanya udah jelas ya, penanda untuk terbang tinggi itu kan udah mulai ditandai di album ini. Iya. Bahkan di artworknya Satu Tujuan tuh gambarnya pesawat. Begitu. memang udah direncanakan seperti itu ya. Kenapa nggak Superman ya? Atau Gatot Kaca gitu. Oh iya sendirian tapi ya itu iya. Kalau pesawat kan bareng-bareng ya. Wah, lagi bener nih. Lagi bener dia. Nah, pesawat kan emang rame-rame ya Mas Rudi ya. Bahkan sempaknya jadi di dalam. Sewa berempat. Selain lirik, kalau Sobat DK perhatikan nanti liriknya itu ada yang menggelitik, ada yang ini adalah jawaban bahwa Drive itu akan bodo amat lah sama nyinyiran orang lain itu loh. Sampai-sampai ada nyebut neraka segala macam tuh. Ada lagunya Endang Sukamti itu juga nyebut neraka tuh. Semua sirna, semoga kau bersamanya di neraka. Nah, nanti kalau Sobat DK dengerin lagunya Satu Tujuannya Drive tuh aja juga Ekstra Ramadan nyebutin kata neraka. Sampai segitunya gitu kan. Kesalnya gitu loh. Itu sebenarnya lagu itu kalau yang saya tangkap justru sebetulnya isi hatinya Drive, tapi kadang manusia lah, kadang ada keselnya, kadang ada yang sedang berbesar hatinya. Kan untuk para pencaci di luar sana, semoga kau terbakar dengan api cinta. Sebelum neraka kan ada terbakar api cinta. Ya itu lagi benar gitu, terbakar di neraka itu lagi marah gitu ya. Jadi sebenarnya ya manusia sih gitu loh.
Jadi ya banyak yang bilang Drive ganti-ganti vokalis lah, banyak yang bilang Drive, banyak saya yang bilang kurang cocok nih, ketipisan suaranya dibanding-bandingin. Di apain di apa pisan? Ketipisan, tipis katanya suaranya lebih tipis daripada yang sebelumnya katakan. Ya kita kan bicara karakter ya. Saya sebagai manusia saya tidak pernah keberatan dibanding-bandingkan. Padahal kalau kata Abah Lala, ojo dibandingke loh. Loh, kita itu tidak bisa memaksa orang suka sama kita. Iya. Ya Rasulullah aja dulu seorang rasul dilemparin batu kok, diludahin kok. Apalagi kita manusia biasa gitu. Jadi ya sudah gitu loh, memang kita tidak bisa memaksa orang lain untuk suka sama kita. Ada yang suka sama kita, ada yang suka sama dia, ada yang benci sama kita, ada yang benci sama dia, ada yang biasa aja sama kita, ada biasa juga sama dia gitu loh. Jadi semuanya ya itu keseimbangan sih. Bagian dari kehidupan. Jadi ditumpahkan lewat lagu ini. Mas Dek. Iya. Sebenarnya yang Ini lagu lama sebenarnya ya, 2000. baru banget. Oh, baru. Justru pas kita lagi rekaman baru kepikir lagu ini. Jadi malah lagu terakhir gitu. Lagu paling terakhir. Karena memang ngerasain suasananya pas Excel masuk, kita udah mulai manggung, udah mulai rekaman. Akhirnya pikirlah lagu ini. Dan itu kata-kata pertamanya apa? Verse-nya itu? Tak kuasa menahan air mata. Ya. Dan itu emang yang gue rasain waktu itu. Pas gue bikin tuh gue terharu gitu. Gue terharu kenapa ya? Kok ini rasanya beda ya, momennya beda nih gitu. Gue udah berapa kali ganti vokalis tuh bukan yang kayak gini rasanya gitu. Cuma udah gue manggung kok respon penonton juga beda gitu. Jadi gue terharu. Baper ya? Ya itu gue kan nggak, Tapi jangan baperan banget lah. Ya. Iya. Tapi itu sebenarnya nggak nangis beneran. Tapi emang gue di situ, maksud gue tuh gue terharu gitu. Keadaan setelah 12 tahun Anji keluar itu banyak banget yang kita nggak bisa kita nggak bisa counter gitu, nggak bisa lawan karena ya itu kata DX selalu bilang orang nggak suka kan itu kan haknya dia gitu. Ya kita marah-marah juga gak ada gunanya, kita nggak bisa lawan gitu. Dan akhirnya gue bisa lawan sekarang gitu karena gue punya format yang lebih bagus, materinya juga lebih bagus, dan akhirnya gue tumpahin lah itu di lagu itu, di Satu Tujuan gitu. Termasuk cepet ini ya penggarapan single ini ya. Kalau secara lagu, komposisi, lirik dan notasi sebenarnya cepet ya, cuman rekaman kan beda lagi. Proses rekamannya ya bareng-bareng sama 6 lagu lainnya. Oh, jadi dibarengin. Ya, nanti akan jadi album. Iya, jadi album. Cuman kita keluarin satu-satu. Jadi rencananya tahun depan berarti? Apa tuh? Album ke-7 ini? Jadi mestinya kalau semua berjalan lancar, itu Desember nanti ada lagi nih. Single baru? Single baru, Januari, Februari. Pokoknya sebelum pemilu. Oke. Terus udah itu nanti di akhir itu kita akan jadiin itu di dalam Spotify atau Apple Music gitu ya. Di package. Itu di package jadi sebuah album. Sekarang modelnya kan gitu. Eranya udah begitu kan. Sayang kalau kita langsung blak gitu. Mendingan satu-satu. Setidaknya ada tinggalannya, ada legasinya. Album kan udah jelas album. Iya. 18 tahun berarti jalan ke 19 tahun berarti ya. 7 album. Iya. Kan udah anggaplah udah produktif, sangat produktif lah ini. Iya, dulu itu gue sebenarnya pas 2007 itu keluar album pertama, gue tuh pengennya at least one album 2 years. Jadi setiap 2 tahun 1 album. Pengennya di atas kertasnya ya. Iya. Waktu itu sempat berhasil sampai 2011 ya gue ya. Iya kan, kita waktu itu sampai 2011 ya udah 3 album. Tapi habis itu kita jadinya kesendat nih. Gitu. Harusnya kita udah album ke-9. Harusnya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti habis album ke-7 tahun depannya langsung tahun depannya lagi 9 ini. Iya, tapi emang sekarang beda ininya sih. Industrinya ya. Industrinya beda. Iya, kalau mau buat seperti itu nggak apa-apa, tapi ya memang harus ada treatment yang benar. Ya, kayak ini sekarang kita keluarin satu-satu. Oke, Mas setuju? Mas Rudi ya. Lu cenayang juga nih kayak. Ditanya kalau di preskon kemarin kan memang Mas Rudi kan merasa istimewa di lagu ini karena biasa dari biasanya yang dimainkan gitu. Boleh cerita proses penggarapan terutama dari Mas Rudinya di lagu Satu Tujuan?
Susah mas saya ceritanya mas. Lah, ini kan Mas Rudi yang ini, yang melakoni. Ya lu take drum gimana rasanya take drum? Ya, Ya, take drum. Masa lagu-lagu. yang cerita take drum Mas Digo ya? Nggak mungkin. Masa gue ceritain Rut? Kalau gue yang ceritain persepsinya beda. Nah, coba lu ceritain. Coba Dari lu lah. coba waktu take drum makanannya apa? Puyung Biasanya makan aja, misalkan makan apa. Take drum. Jadi harusnya dia udah ini aja ya Mas Budi ya. Udah taruh di belakang drum udah gitu Iya, aja ya. iya. Dia ini Udah nggak usah ngomong di belakang drum aja. Ya paling kalau lagi doa amin ya. Yang aminnya dia. Tetap aja di belakang. Iya. Amin. seru emang sih masing-masing sih. Kalau Rudi ini kayak ini prajurit banget. Serang ya. Ini nunggu komando dulu. Nunggu komando dulu ya. Tapi Mas Excel ketika ketemu sama teman-teman di Drive ini ngerasa ada jarak nggak? Bukan Jarak. soal usia ya, tapi kekaryaan. Kalau usia udah jelas. Paling nggak misalnya ada masukan atau ini ditampung atau memang Kenapa tadi usia udah apa? Udah jelas, jelas. jelas. Sudah ini belum misalnya tiba-tiba bukan tiba-tiba tapi diminta untuk atau udah mulai memberikan usulan lagu terutama. Saya itu tipikal orang dimanapun saya berada, saya harus bermanfaat, saya harus memberikan semua pikiran dan energi saya totalitas gitu loh. Ya di album ke-7 ini, di album Satu Tujuan ini ada satu lagu yang saya ciptakan bareng sama Busdek ya. Bareng gitu. Kalau kata Busdek tuh bilang ini adalah pertama kalinya gue nyiptain lagu berdua. Biasanya sendiri ya? Ya biasanya sendiri gitu loh. Karena kan zaman dulu mungkin kayak Bersama Bintang kan Ya udah jadi lagunya. udah jadi lagunya, terus udah dibikin liriknya lagi ya, sama Anji. Ya, tapi nggak ada di situ ya, nggak ada di dalam tempat yang sama dan waktu yang sama gitu. Hanya menyerahkan aja hasilnya. Kalau terus soal musik kebetulan ini mungkin ini ada bagian dari takdir ya. Kan pertemuan juga ada takdir kan. Pertemuan ini dan saya masuk ke Drive ini memang semuanya tidak ada, kalau buat saya tidak ada PR lagi. Saya masuk. Saya kebetulan memang sudah dilatih dulu kan, saya ngafe juga reguleran. Betul. Di Matraman Saya semua. Sempat jalan kaki loh ceritanya tuh. Oh itu pertama kali ke Saking Jakarta. gak punya duitnya itu ya? Iya. Maksudnya. Iya. Karena kan nggak ada busway kalau itu ya. Nggak ada ojek online belum ada. Iya. Daripada bayar ojek online mahal ya, mending jalan kaki saat itu ya. Jadi balik lagi bahwa saya dilatih di reguleran itu menyanyikan semua genre. Walaupun itu bukan genre saya, walaupun saya nggak suka lagunya, tapi saya punya kewajiban untuk ngulik lagu itu, ya kepake sekarang. Jadi saya istilahnya disuruh nyanyi lagu apapun, ayo gitu loh, genre apapun, ayo gitu loh. Karena jadi kebaikannya tuh ada sekarang ya? Ya gitu loh, karena saya alhamdulillah sudah terlatih gitu loh untuk hal seperti itu gitu loh. Jadi ketika saya di Drive, bukan lagi saya terpaksa untuk nyanyi lagu Drive dengan genre yang saya nggak suka. Saya malah suka banget, saya sama lagu-lagunya juga cocok. Kebetulan pas ngobrol kita visinya juga sama. Bahkan saya bilang juga ke semua bahwa bilang istilahnya kalau lagi pacaran nih, gua nih baru-baru pacaran nih sama cewek gitu. Karena nggak tahu kenapa lagi on fire banget nih, ayo dong kita bikin sesuatu, ayo dong bikin apa ya, jangan diem aja gitu. Apapun kita lakuin, maksudnya sama Drive ini harus bangun gitu loh, harus terbang lagi gitu. Saya nggak mau saya berada di sini tidak jadi apa-apa. Gitu loh. Saya pengennya harus jadi. Semangatnya luar biasa. Asal jangan nyanyi 24 jam aja sih. Ya nggak masalah kan, itu semua itu atas kecocokan aja. Ya Mas Excel nggak masalah 24 jam, yang lain. Kan semua ini kan tentang kecocokan waktu aja. Iya. Waktu adalah uang. Ada yang disampaikan kepada Sobat Leka dan Drive Maniacs yang ada di rumah? Ya, pokoknya untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk doain dan support Drive dengan formasi terbaru. Dan jangan lupa juga untuk streaming lagu-lagunya Drive dan follow sosial media kita karena kalian
jangan sampai ketinggalan informasi terbarunya dari Drive, apalagi rilisan-rilisan. Iya. Yes. Gitu. Jadwal manggungnya sekarang semakin banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak keteteran Iya. di album ketujuhnya nanti. Iya. Dan ditunggu album berikutnya dan seterusnya. Iya. Mudah-mudahan juga Mas Excel tetap solid Amin. sesuai misi barunya Drive. Drive akan solid dan akan terbang tinggi. Harus dong. Di ini benar-benar kalau misalnya ada ngantuk bangunin, kalau nggak mau bangun ya guyur air. Itu tugasnya Mas Excel. Dan ternyata tugasnya nggak jadi vokalis doang, Satpam. tapi jadi penyemangat, jadi satpam. Kalau saya udah bicara harus kejadian. Jadi saya itu tipikal orang yang Komit. bisa dipegang kata-katanya gitu loh. Karena saya laki-laki gitu loh. Karena kalau saya ketika ingkar janji, saya melukai dua hal, orang lain dan harga diri saya. Jadi kalau ingin jadi laki-laki harus bisa dipegang kata-katanya. Saya ini laki-laki, saya bisa dipegang kata-kata. Tolong Mas Digo, Mas Rudi dan Mas Budi disupport. Iya. Excel Ramanda. Ya artinya mudah-mudahan kalian tetap guyup. Yes. Nggak ada lagi cerita-cerita Iya. gonta ganti. Waktunya kalian terbang tinggi. Amin. Terima kasih Sobat DK sudah melihat dan mendengarkan obrolan saya dengan Drive. Mudah-mudahan terinspirasi. Doakan mudah-mudahan Drive terus berkarya di industri musik Indonesia. Terima kasih Drive sudah mampir ke Thank you. pameran. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih Sobat DK dan Drive Maniacs. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. See you. Jangan lupa subscribe ya.